Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana di malam hari ini kita bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, dan dikatakan di dalam Manggala atau keberkahan, mendengarkan Dhamma di waktu sesuai itulah berkah. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seringkali ketika kita melakukan puja bakti, selain kita melakukan puja, baca parita, di sela-sela puja bakti itu ada satu sesi, yakni pembabaran Dhamma. Dan ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan Dhamma, kita akan mendengar apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Memperjelas apa yang sudah pernah didengar. Menghilangkan keraguan-raguan. Meluruskan pandangan yang salah. Dan juga akan membuat kondisi batin kita menjadi bahagia. Maka 5 hal ini menjadi satu keberkahan jika kita mengupayakan waktu kita juga untuk mendengarkan Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kadang-kadang umat itu juga ngomong, kalau ketemu Bante suka kasih ceramah. Tidak ada yang dikasih yang lain. Jadi kalau ketemu Bante, apa-apa diceramain. Dan apa yang saya lakukan ini sebetulnya juga bagian dari kewajiban menjadi biku. Jadi kalau menjadi biku itu salah satu kewajiban dalam sosial kemasyarakatan. Selain menjadi biku adalah latihan untuk mengembangkan batin, berjuang untuk mengikis keserakahan, kebencian dan juga kebodohan batin. Menjadi biku ini juga ada tugas kewajiban secara sosial. Apa kewajiban secara sosial itu? Di dalam Siggalowada Sutta disebutkan di sana, para biku punya tugas yang pertama, menjauhkan dari keburukan. Yang kedua, menunjukkan jalan kebajikan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan apa yang belum pernah didengar. Kemudian yang keempat, memperjelas apa yang sudah didengar. Dan yang kelima, menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Namanya menunjukkan itu ya ceramah. Menunjukkan. Ya, jadi kalau kita punya kewajiban, memberi pesan Dhamma ini adalah salah satu kewajiban. Jadi kalau ibu bapak ketemu dengan para Bante, ikut puja bakti, kemudian Bantenya duduk mulai ceramah, pikirannya harus siap, siap mendengarkan, bukan siap-siap gelisah. Kadang-kadang ada sebagian orang itu kalau Bantenya sudah mau ceramah, sudah duduk, pikirannya sudah mulai gelisah. Nah, bakal lama ini. Ketika pembabaran Dhamma bukan menyimak apa yang disampaikan, tapi sudah diawali dengan gelisah. Wah, ini kalau Bante yang ceramah ini bakal lama. Dan apa yang diomongkan nanti saya tidak ngerti. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, mendengarkan Dhamma ini adalah satu hal yang memang perlu untuk diupayakan.
dan kewajiban biku juga menunjukkan tentang kebaikan, menjauhkan dari keburukan, mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah pernah didengar, dan menunjukkan jalan kebahagiaan. Sebagai perumah tangga seperti ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, guru Buddha mengajarkan Dhamma kepada perumah tangga itu berbeda dengan apa yang diajarkan kepada para biku. Prakteknya juga berbeda. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada perumah tangga, sebelum Sang Buddha mengajarkan tentang yang lebih tinggi, yakni 4 kebenaran Arya, Guru Agung Buddha akan memberikan yakni Dhamma yang kita kenal dengan Dhamma bertahap, yang disebut dengan Anupubikata. Anupubikata ini adalah apa yang diajarkan Sang Buddha terkhusus kepada perumah tangga. Jadi kalau perumah tangga yang baru datang, belum punya keyakinan yang kuat, Sang Buddha akan mengajarkan tentang Dhamma bertahap. Jadi bukan kalau umat Buddha baru datang langsung diajarin meditasi. Tidak. Jadi kalau baru mengenal ajaran Sang Buddha, ya tidak serta-merta langsung belajar meditasi. Belum. Ya. Karena ada tahap awal. Baru belajar agama Buddha, ya, sudah diajarin tentang melepas keakuan, ya belum, itu nanti. Apa yang paling awal, di dalam Anupubikata, Sang Buddha mengajarkan tentang yang pertama adalah berdana, yang kedua tentang praktek sila. Jadi yang paling awal adalah berdana, praktek sila. Kalau seseorang itu berdana, praktek sila, maka sekarang dia akan bahagia, nanti juga akan bahagia. Makanya di dalam poin yang ketiga namanya saga. Saga itu artinya surga. Jadi dalam keyakinan umat Buddha, sekarang ini juga jadi surga. Kalau dalam hidup sudah membekali dirinya dengan punya kemurahan hati, berdana, dan punya moralitas yang baik. Sekarang sudah seperti surga. Nah, kalau sudah merasakan bahagia, nanti juga bertahap. Mulai. Setahap demi setahap mulai merenungkan yang keempat. Yakni merenungkan tentang bahaya dari kesenangan indria. Barulah yang kelima, merenungkan tentang manfaat praktek melepaskan. Nah, malam hari ini Bante tidak berbicara nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 3, tidak. Ya, tidak membicarakan tentang manfaat melepaskan, tidak membicarakan tentang bahaya kesenangan indria, tidak membicarakan surga, tapi malam hari ini Bante akan membicarakan 2 hal ini. Kenapa ini saya katakan penting? Karena ini menjadi landasan awal. Memang ini tidak ada kaitannya langsung dengan Jalan Mulia Bhuta 8. Karena dalam Jalan Mulia Bhuta 8 itu tidak ada penjelasan tentang dana. Dalam 4 kebenaran Arya juga tidak ada penjelasan langsung tentang dana. Termasuk juga dalam praktek untuk menuju pencerahan yang disebut dengan Bodhipakkhya Dhamma, itu di dalamnya juga tidak ada dana. Tetapi dana ini adalah praktek awal yang meskipun tidak disebutkan tetapi nanti punya dampak untuk yang berikutnya. Ibarat orang itu ini adalah modal dasarnya. Sebelum seseorang bertahap menjalankan sila, samadhi, dan panya, dasar yang pertama mengembangkan praktek yakni dana. Kenapa seseorang itu sulit untuk menjalankan praktek yang pertama?
Ya teorinya gampang, dana, ada barang dibagikan, kan berdana. Tapi tidak semua orang juga bisa berdana. Kenapa ini perlu disampaikan? Ya supaya ibu bapak punya pengetahuan. Dan ketika kita mau melakukan praktek berdana, kita tahu tentang apa sih yang menghalangi. Kalau seseorang tahu tentang penjelasan tentang berdana, tapi kenapa seseorang itu sulit mempraktekkan berdana? Di sana disebutkan ada dua hal yang menjadi penghalang. Satu namanya macarya, dua namanya pamada. Macarya itu artinya kikir. Makanya kalau ceramah berdana kepada orang kikir tidak akan masuk. Anda ngajak berbuat baik ya sama orang kikir tidak akan masuk. Termasuk juga mengajak berbuat baik sama orang yang lengah juga tidak masuk. Karena pamada itu lengah. Lengah itu cirinya adalah delay. Delay itu menunda. Ada kebaikan tidak dilakukan. Namanya pamada. Delay, jadi menunda. Jadi kita sewaktu-waktu ini juga masih bisa muncul dalam diri kita loh. Belum aman loh. Ya. Tentang praktek berdana, semua orang sebetulnya bisa melakukan. Tetapi kalau dirinya saat itu diliputi dua hal ini, tidak bisa loh. Bukannya tidak ada yang diberikan. Tetapi secara batin dia terhalangi oleh dua hal ini. Namanya macarya dan pamada. Jadi macarya ini adalah orang kikir. Kikir itu sukar untuk berbagi. Jadi sukar untuk berbagi. Masih mending ya kalau berbagi dia hitung-hitung. Ya. Ini sukar. Ya. Apakah itu berbagi dengan apa yang dimiliki? Apakah itu berbagi dengan apa yang telah dimiliki? Ini sukar sekali. Nah, makanya ibu bapak ini menjadi satu penghalang. Jangan pernah menganggap remeh tentang bahaya dari kekikiran. Ya. Mau ke wihara begini tidak jadi loh, ditimbang-timbang. Saya dari Solo mau ke wihara, ini perlu bensinnya 1/4 liter. 1/4 liter berapa rupiah? Berapa 1/4 liter itu? Berapa rupiah? Berapa kalau pertalite 10.000, kalau 1/4 2.500. Aduh, nanti ke wihara kehilangan 2.500. Saya tidak datang dah. Kalau dia kikir tidak mau datang, ya dia tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, tidak bisa. Kesempatan untuk memperkokoh keyakinan kepada Tiratana juga tidak bisa. Ini bahaya kekikiran loh. Ya, kita pikir kikir itu biasa Bante. Tapi sebetulnya secara perkembangan spiritual jadi penghalang. Mau ketemu biku, juga sukar juga, penghalang. Ya. Mau datang ke wihara melakukan puja kepada Tiratana juga sukar juga. Ya. Makanya ibu bapak ini perlu diketahui. Ya, makanya kalau orang kikir itu ya sukar untuk meninggalkan rumah. Ya, jadi kalau punya rumah diajak berbuat baik ke wihara ada alasan saja. Udah kamu yang pergi ke wihara, saya yang jaga rumah, hati-hati loh. Hati-hati loh, takut rumahnya hilang. Ya hati-hati. Ya, jadi ya semua kan pilihan Bante. Ya memang, namanya perkembangan batin itu ada tahapan-tahapan. Tapi sekali lagi kewajiban biku adalah menunjukkan. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tidak membicarakan orang, karena tidak boleh gosip loh ya. Ya memang kadang-kadang berbicara dhamma ini kadang-kadang membicarakan tentang orang, tapi tidak gosip, ini berbicara dhamma. Ya, bahaya tentang kekikiran, macarya, menghalangi. Mendengarkan dhamma tidak akan berkembang. Berasosiasi dengan orang baik juga tidak akan berkembang. Ya, bahaya dari apa? Kekikiran. Dan yang menghalangi seseorang melakukan kebaikan itu yang kedua tadi pamada. Pamada itu mendelay. Nanti aja dah.
Ya, mestinya hari ini, tapi pikirannya nanti, namanya pamada, lengah. Ya, lengah, lupa. Ya. Jadi selalu mengatakan semoga nanti saya bisa berbuat baik. Nanti kapan? Minggu depan dah. Sudah sampai minggu depan, semoga lagi. Semoga bulan depan. Ya. Sudah bulan depan, semoga lagi tahun depan. Ya. Sudah sampai tahun depan, semoga lagi. Kehidupan yang akan datang telat. Jadi kalau seseorang diliputi oleh dua hal ini bahaya. Macaria dan pamada. Ini menutup seseorang untuk mengembangkan tentang kebajikan-kebajikan. Ini menghalangi. Lah kalau yang menyemangati apa Bante? Ini kan dhamma bertahap, dana dan sila. Untuk menyemangati apa Bante? Untuk praktek dana dan sila supaya semangat. Tadi kan yang merintangi. Ya, kikir. Lengah. Itu kan yang merintangi. Yang memberi semangat apa Bante? Yang mendorong apa Bante? Ya, di sana Ibu Bapak, seseorang akan semangat untuk praktek berdana. Seseorang akan semangat praktek menjalankan sila. Termasuk seseorang juga akan praktek mengembangkan batin dengan semangat. Dasar yang pertama, dia sudah merenungkan, dia sudah meyakini tentang hukum sebab akibat. Dalam bahasa umum, seseorang itu sudah punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Kalau ibu bapak membaca suta-suta yang berkaitan dengan hukum karma, itu selalu berbicara dua. Tentang apa? Sisi baik dan sisi buruk. Ya, jadi kalau ibu bapak nanti membaca tentang bagian topik tentang kama, misalnya dalam Majjhima Nikaya, ada judul suta, yakni Cula Kama Vibhanga Sutta, ya. Di situ berbicara dua hal. Satu, dampak dari karma baik. Satu, dampak dari karma buruk. Kenapa itu disampaikan? Kalau kita pakai analisis, kenapa itu disampaikan? Supaya kita bersemangat. Jadi Guru Agung Buddha itu menunjukkan, ini akibat dari perbuatan baik, ini akibat dari perbuatan buruk. Bukan nakut-nakuti. Karena Guru Agung Buddha adalah penunjuk jalan. Tumhehi kicang mathapang tatagato atakharo. Tathagata hanyalah penunjuk arah, engkaulah yang harus berusaha. Jadi kalau ibu bapak membaca suta tentang karma misalnya, ada karma baik dan karma buruk. Ada pahala yang didapatkan dari perbuatan baik. Ada pahala yang didapatkan dari memupuk kebajikan. Tapi juga ada tentang bahaya-bahaya dari melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau kita membaca ini kan jadi adil. Yang baik juga disampaikan manfaatnya. Yang buruk juga disampaikan akibatnya. Kita kan bisa mikir. Ya, kita kan bisa nimbang-nimbang. Kira-kira kalau kita sudah membaca sekian banyaknya, ya, mau pilih yang mana? Kalau kita tahu tentang pahala dan bahaya, kita mau pilih yang mana? Setelah membaca berulang-ulang, direnungkan berulang-ulang, maka akan punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Salah satu bukan hanya menceritakan tentang kehidupan perumah tangga. Guru Agung Buddha juga seringkali menyampaikan tentang kisah-kisah para siswanya juga. Ada siswa yang unggul karena kebajikan apa, disampaikan. Kemudian ada siswa yang susah juga ada disebutkan di situ. Ya, yang sukar ada. Ya. Sebagai apa? Kita yang mendengarkan, kita akan memperoleh pahaman tentang begitu kuatnya tentang kekuatan dari hukum karma. Ya, jadi ibu bapak ini menjadi syarat juga
Makanya kalau kita supaya kita semangat berbuat baik, tidak menunda-nunda, tidak kikir, ya kita harus renungkan, ya. Setelah kita renungkan, kita analisis, kita harus yakini. Ya. Kenapa? Perlu diupayakan. Karena kalau kita mengabaikan, ya, Sang Buddha tidak ada kerugian. Ya. Karena beliau sudah selesai apa yang sudah dikerjakan. Sedangkan kita ini masih lahir kembali masalahnya. Ya. Kita ini masih lahir kembali. Kalau tidak punya keyakinan kepada hukum perbuatan, sukar sekali. Perlu ibu bapak saudara-saudara sekalian ketahui, tentang hukum perbuatan ini menjadi dasar juga untuk seseorang tercerahkan. Jadi kalau orang ingin mencapai pencerahan, dia juga harus punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Nanti kalau ibu bapak membaca ya, membaca tentang prasyarat untuk menjadi sama Sang Buddha. Ya. Di dalam prasyarat untuk menjadi sama Sang Buddha, salah satunya adalah punya keyakinan kepada hukum karma. Bodhisatta yang belum bertekad menjadi bodhisatta, ya, artinya sebelum bertekad di depan Buddha hidup, sama Sang Buddha yang ada, seseorang itu syaratnya juga harus punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Dan ini harus kita ingat-ingat, ya, ingat-ingat. Ya. Setelah kita ingat-ingat, ini bisa kita yakini. Kalau kita tidak ingat, mana yakin? Wong nggak ingat kok. Jadi yang membuat kita motivasi, ya, motivasi kita. Kenapa kita gemar melakukan kebajikan? Kenapa kita gemar berhubungan dengan orang-orang yang baik? Karena kita punya keyakinan dan mengerti tentang hukum perbuatan. Nah, jadi kalau ibu bapak ya melakukan kebajikan apapun, ya tidak akan mungkin muncul penyesalan dan tidak akan mungkin muncul rasa kehilangan. Ya. Kenapa? Karena punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Kalau ibu bapak membaca nanti ya kalau sekarang membaca kan belum ada waktu, nanti ya. Kalau ibu bapak membaca ada salah satu kitab suci dalam Tipitaka yang menceritakan tentang pahala dari kebajikan, itu adalah Vimanawatu. Vimanawatu itu bercerita tentang pahala-pahala dari praktek kebajikan. Kalau cerita-cerita yang susah di mana Bante? Ada juga kitabnya namanya Petawatu. Itu cerita yang makhluk-makhluk yang susah. Itu Petawatu. Ya. Ini menjadi satu penjelasan juga. Bukti ya bahwasanya kebajikan itu sekecil apapun, jika dilakukan dengan keyakinan akan menimbulkan nilai pahala yang besar. Ya, kita membaca ya. Nanti ada cerita-cerita rasanya tidak masuk akal ya. Dana dingklek. Tahu enggak dingklek? Dingklek itu kursi kecil. Kursi kecil. Dulu dia berdana kursi kecil kepada Bhikkhu Sangga. Di surga dia duduk di permadani. Modal dingklek duduknya di permadani. Itu ada di mana? Di penjelasan ada kisah ya para dewa yang terlahir di alam dewa yang termuat di dalam Vimanawatu. Ada ya, ada kisah begitu. Ada juga yang kelaparan. Ya, cerita di dalam Petawatu ada juga kelaparan. Kenapa dia kelaparan? Karena dia mengambil jatahnya biku. Semestinya itu jatah untuk biku, mestinya dipersembahkan kepada biku, dia ambil sebagian dulu. Bantenya ini tidak mungkin dimakan habis, disortir dulu. Disortir dulu. Loh itu ya ada kisah begitu. Di mana Bante? Petawatu. Ini kenapa ini diceritakan kepada kita? Supaya kita juga dari sekarang juga timbul, ada loh pahala dari kebaikan,
ada juga bahaya dari keburukan. Jadi kalau sudah diperlihatkan oleh kondisi begini, ini akan menyemangati kita. Ya, menyemangati kita untuk apa? Ya melakukan kebajikan. Jadi yang pertama supaya kita gemar ya, melakukan kebajikan tanpa penyesalan, tanpa ngomel di belakang, karena di depan itu namanya kampanye, ya. Kalau di belakang itu namanya jerutu, ya. Kalau di depan itu kampanye, tidak akan mungkin muncul itu, ya. Kalau sudah punya keyakinan. Makanya untuk menyemangati, ya, berbuat baik, dasarnya adalah punya keyakinan kepada hukum karma. Saya bisa hari ini, hari apa nih? Hari Kamis, bisa tersesat sampai di Wihara Solo. Ya. Bante kan datang ke sini melakukan kewajibannya. Ya memang melakukan kewajiban menjadi biku. Tapi di satu sisi saya juga punya keyakinan ini adalah kebaikan. Jika saya lakukan, saya membuat karma baik. Pahalanya apa Bante? Kalau berdana pencerahan, nanti dapatnya juga pencerahan. Kan sesuai dengan benih yang ditabur. Ya, jadi kalau diundang kasih ceramah gitu, pokoknya ngomong sak ngomong-ngomongnya lah, ya, ngomong sak ngomong. Yang penting Anda cerah lah, gitu loh. Ya, setelah saya sampaikan ini supaya Anda cerah gitu loh. Ya, cerah, Anda jadi cerah tuh. Ya, cerahnya Anda menambah ruangan ini juga jadi cerah juga. Ya, kalau nyala lampu satu menyala kan ruangan jadi terang tuh. Ya, kan saya dapat penerangan juga tuh. Ya. Saya melakukan ini semua juga punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Ya, saya bukan wong legan golek momongan loh ya. Tahu kan yang wong legan golek momongan? Ya, bukan orang yang nganggur kemudian cari masalah ya. Ya, Bante sudah enak-enak di BSD, ya, mesti pergi ke situng. Untuk apa Bante? Ini juga bagian dari dasar keyakinan kepada hukum perbuatan juga. Ya membagi dhamma ini juga dana juga. Namanya dhamma dana juga. Dan kebajikan ini bisa kita lakukan dasarnya yang pertama itu tadi. Ya. Apa itu? Punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Tahu akibat dari perbuatan buruk, tahu manfaat dari perbuatan baik. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, kita tidak akan mungkin kikir. Kita juga tidak akan mungkin menunda. Makanya dasar yang pertama adalah punya keyakinan. Dasar yang kedua apa Bante? Soalnya ada 3 soalnya. Ya, jadi Anda tenang ya, meskipun suasananya malam hari ini agak hangat sedikit. Ya, angin tidak berhembus. Ya, Anda kemeringat, saya pun juga ikut kemeringat juga. Ya, jadi yang pertama tadi, ya sabar ya. Ya, jadi yang pertama tadi punya dasar tentang hukum perbuatan. Yang kedua, kita juga punya keyakinan ya. Kita juga tidak kekal. Apa yang menerima kebajikan kita juga tidak kekal. Apa yang kita miliki juga tidak kekal. Saya pun ini juga tidak kekal. Apa yang saya miliki juga tidak kekal. Yang mendengarkan ini juga tidak kekal. Sama-sama. Sama-sama tidak kekal. Ya. Kalau ini akan berubah, kalau ini akan berpisah, kenapa tidak kita manfaatkan dalam kebajikan? Tubuh yang sehat ini akan mengalami penuaan. Selama masih sehat, selama masih kuat, lakukan kebaikan. Ya. Karena ini juga tidak kekal. Ya. Tubuh yang kita miliki juga tidak kekal. Kehidupan yang kita jalani juga tidak kekal. Ya. Jadi dasar yang kedua, mengerti diri sendiri juga tidak kekal, yang menerima kebajikan ini juga tidak kekal, apa yang kita miliki juga tidak kekal. Nanti kalau ibu bapak membaca ya saya suka membaca juga, maka saya juga promosikan tentang membaca juga. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang komen, wah Bante kalau ceramah ini letterlek buku, ya copy paste, ya memang modalnya copy paste. Ada salah satu kisah ibu bapak yang penting juga, kisah tentang Bante Anuruddha.
Ya. Bante Anuruddha, ya, selain beliau punya kelebihan, yakni mata kedewaan. Ya, Bante Anuruddha itu punya kelebihan mata kedewaan. Ya. Bante Anuruddha itu juga punya kelebihan yang lain. Kelebihannya adalah tidak pernah mendengar kata tidak punya. Tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi dalam bahasa Pali itu tidak pernah mendengar kata nati. Kata nati itu tidak pernah didengar. Jadi kalau dia berpengharapan apa, tidak pernah mendengar kata tidak ada. Ya, semua selalu ada. Kenapa bisa begitu? Beliau menyadari, ya, apa yang beliau sadari dalam salah satu kehidupan dari masa lampaunya, beliau itu pernah terlahir dalam kondisi yang serba kekurangan. Ketika mengalami kondisi yang serba kekurangan itu, beliau punya keyakinan tentang hukum perbuatan itu loh. Maka tadi yang pertama ini penting, ya. Beliau lahir dalam kondisi kekurangan, tapi beliau punya kelebihan, yaitu punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Memang hidupnya kurang, tapi pengetahuannya tentang dhamma tidak kurang. Suatu ketika lahir dalam kondisi yang serba kurang. Terus tidak pernah menyalahkan siapapun. Beliau menyadari, kenapa menerima begini kondisi yang sulit begini. Beliau menyadari, apa yang beliau sadari? Beliau menyadari ketika mau memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak ada yang menerima. Nah, mau berbuat baik tapi tidak ada yang diajak berbuat baik. Tidak punya kesempatan berbuat baik. Giliran ada yang menerima, tidak ada yang bisa diberikan. Tidak jadi berbuat baik. Ya, jadi ini satu penghalang juga. Mau berbuat baik, sudah punya barangnya, tapi tidak ada yang menerima. Giliran sudah punya barangnya tadi, giliran sudah ada barangnya, tidak ada yang menerima. Giliran ada yang menerima, tidak ada barangnya. Kesempatan berbuat baik tidak ada. Nah, kita-kita yang sekarang ini kan semua serba ada nih. Sekarang yo ada. Yang menerima juga ada. Apa yang diberikan juga masih ada. Kan 3 momen masih ada. Kalau masih punya orang tua, berbuat baik sama orang tua. Kalau orang tua tidak ada, berbuat baik sama siapa? Mertua. Kalau mertua tidak ada, orang tua tidak ada, Bante, menantu. Lah kalau menantu tidak ada, Bante, tetangga. Kalau tetangga tidak ada, Bante, Anda tidur di mana? Pasti ada. Sekecil apapun, ya. Kalau kita menyadari diri ini juga tidak kekal. Kalau sekarang tidak melakukan, kapan waktunya? Wong tidak kekal. Ya. Kapan hari saya ditanya orang, waktu diundang umat baca parita ke rumah duka. Ada umat yang bertanya, Bante mau kemana? Hari ini tidak ada streaming, mau ke rumah duka. Siapa Bante yang meninggal? Saya sebutkan, oh dia. Oh, kenapa dia bisa meninggal Bante? Saya jawab tuh, dia menghembuskan napas keluar dan sudah lupa caranya menarik napas masuk. Tidak kekal tuh. Ya, ini juga sang wega ya, menggugah. Apa yang kita miliki, ya, kita si pelakunya ini juga tidak kekal, ya. Apa yang kita miliki juga tidak kekal, si penerima juga tidak kekal, sama-sama nih. Dalam hidup ini semua tidak kekal, tapi mesti diingat, selama kita masih mampu dan bisa, jangan pernah kikir, jangan pernah menunda melakukan kebajikan. Apakah itu berdana, apakah itu menjalankan sila, apakah itu meditasi. Jangan pernah menunda. Selama ada sarana mendukung, ini tidak ada promosi kaitannya dengan besok meditasi loh ya. Ya, tidak ada kaitannya dengan besok meditasi. Ya, kadang-kadang umat itu kadang-kadang ngomong begini, Bante, belum punya waktu.
Nantilah Bante kalau sudah tua, tua ini kan merdeka. Ya, nanti waktunya banyak. Ya, waktunya sih banyak. Kalau niatnya enggak ada, tetap aja waktunya juga enggak ada juga. Ya, jadi selama kita menyadari diri kita ini masih ada, baik diri sendiri masih ada, apa yang kita masih punya masih ada, si penerima juga masih ada, jangan pernah menunda untuk melakukan kebajikan. Soalnya semua ini tidak kekal. Ya, tidak kekal. Ya. Ya, saya tidak nyinggung siapa-siapa loh ya. Ya kan tadi saya bilang, kewajiban biku adalah menunjukkan. Sang Buddha kan juga bilang, tumhehi kicang matapang tatagato atakaro. Sang Tathagata adalah penunjuk arah, engkaulah yang harus berusaha. Apa yang saya sampaikan ini juga kaitannya dengan apa yang Guru Buddha sampaikan. Menyadari tentang apa yang kita miliki, semuanya ini tidak kekal. Jangan kita genggam erat-erat sampai kita menunda melakukan kebajikan. Ini tidak kekal masalahnya. Ya, tidak kekal. Ya. Kapan hari kan saya singgung di Jakarta. Ya, kita selalu menghitung. Ya, berapa aset yang kita punya. Kita ngitung, tiap tahun kita ngitung. Ya, tiap tahun kita ngitung berapa aset yang aku punya. Tiap tahun nih. Dihitung enggak asetnya tiap tahun? Dihitung enggak? Dihitunglah. Itu laporan SPT. Itu kan sudah ngitung tuh. Tiap tahun itu kan dihitungkan, ya. Dihitungkan. Tiap tahun kita dihitungkan tentang berapa kekayaan yang aku telah miliki. Ya, tiap tahun tuh. Ya, kalau Anda wajib pajak pasti Anda membuat laporan SPT. Ya, kecuali saya. Ya, tidak membuat laporan SPT. Ya, kenapa? Karena enggak punya aset apa-apa. Jadi tidak ada bikin SPT. Ya. Anda sebagai perumah tangga tiap tahun menghitung berapa aset yang Anda miliki. Tapi kadang-kadang kita lupa loh menghitung berapa waktu yang masih aku miliki. Ini mengingatkan kepada kita hidup ini tidak kekal. Ya. Kita ini kejar-kejaran sama waktu. Tidak hanya menghitung berapa aset yang kita miliki, tapi kita juga harus menghitung berapa waktu yang masih aku miliki. Bukan serem malam-malam ini ya. Ini bukan serem loh ya. Ya. Memang kita diingatkan untuk apa? Menyadari supaya apa? Motivasi. Jangan pernah kita melakukan penundaan. Ya, karena hidup kita ini diri sendiri tidak kekal, apa yang kita miliki juga tidak kekal, orang yang menerima juga tidak kekal. Makanya kalau kita bakti sama orang tua, baktinya itu ya masih ada. Karena orang tua kita juga tidak kekal juga masalahnya. Ya ini cerita nih, yang masih ada orang tua. Ya jadi kalau masih ada orang tua, ya baktilah sama orang tua. Kenapa? Orang tua ini juga tidak kekal. Kita jadi anaknya juga tidak kekal. Selama ada waktu dan kesempatan, jangan pernah menunda untuk melakukan kebajikan. Ini yang kedua. Ya. Kedua, kenapa seseorang termotivasi untuk melakukan kebajikan? Karena sadar hidup ini tidak kekal. Ya. Kenapa orang bisa kikir? Karena orang berpikir hidup ini selamanya. Ya, wah Bante jangan dibagi-bagi, Bante ini kan masih panjang hidupnya. Kan tadi saya bilang, kadang-kadang nanti, ya nanti tidak tahu kapan, tapi semoga jangan cepet-cepet ya. Ya, tolong diingat-ingat ya. Setelah napas keluar segera ingat napas masuk. Ya, ya. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita ya untuk bersemangat, ya bersemangat. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bersemangat untuk melakukan kebajikan? Tidak menunda. Kebajikan yang ketiga ini karena dorongan kita ingin tercerahkan. Ini yang paling tinggi. Kita melakukan kebajikan baik berdana, menjalankan sila, baik mengembangkan bawana itu demi tercerahkan. Kalau kita bisa tercerahkan, kita bisa memutus rantai kelahiran. Tapi sebelum tercerahkan, itu ada tahapan-tahapannya.
tahapan pertama mesti punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Yang kedua punya pemahaman hidup ini tidak kekal, maka harus bergegas. Setelah tahu hidup ini tidak kekal, kita berjuang supaya tidak terlahir kembali yang disebut dengan tercerahkan. Ya, supaya tidak jatuh di kelahiran-kelahiran lagi. Ya, jadi ibu bapak, 3 hal ini menjadi motivasi melakukan kebajikan. Tapi ingat, ada 2 yang masih nempel pada kita, yaitu macaria dan pamada, kikir dan masih menunda-nunda, itu masih nempel pada kita. Tapi mesti diingat, nempelnya jangan lama-lama. Jamur boleh nempel di dinding, tapi jangan lama-lama, nanti ngerusak yang lain. Ya, benalu bisa nempel di pohon, tapi jangan lama-lama, nanti pohonnya rusak. Macaria dan pamada ini kalau sudah nempel, kesempatan berbuat baik menjadi terhalang. Ya, makanya malam hari ini apa yang Bante sampaikan ini sehubungan tentang supaya ya motivasi lah. Ya motivasi, siapa tahu ya namanya sudah berjalan ini kadang-kadang perjalanan jauh, kadang-kadang sudah lupa. Ya, makanya kewajiban biku itu salah satunya adalah memperjelas apa yang sudah pernah didengar. Apa yang hari ini Bante sampaikan, saya yakin sudah pernah didengar. Ya. Tapi dengan ada pengulangan, ada penyegaran, menjadi motivasi untuk semangat melanjutkan. Ya, karena waktu ini sangat berharga. Ya. Jadi 3 hal ini, karena kalau biasanya kalau kasih materi banyak-banyak, Anda sih duduk tenang. Materinya banyak, mau 10 poin Anda tetap duduk tenang, tapi keluar Anda lupakan. Daripada saya sudah ngomong panjang kali lebar, sudah panas, sudah kemeringet, Anda lupakan. Anda juga menderita, saya juga menderita, ya saya tidak usah panjang-panjang lah. Ya, yang penting Anda ingat dan Anda jalankan. Ya, tahu tentang bahaya kekikiran dan bahaya penundaan, tentang manfaat, tentang motivasi, tentang keyakinan kepada hukum karma. Hidup ini tidak kekal dan kita berjuang dalam dhamma ini untuk menjadi orang yang tercerahkan. Semuanya ada tahapan-tahapan. Seperti rumah tidak akan jadi seketika. Ya, harus ada pondasinya dan lain-lain. Akhirnya jadi atapnya dan selesai semua. Nah, kita belajar dhamma juga setahap-setahap. Makanya di dalam Anupubikata itu dhamma awal adalah dana sila. Seseorang bisa berdana, seseorang bisa menjalankan sila karena termotivasi 3 hal tadi. Ingat 3 hal tadi. Ya, saya khawatir soalnya ini agak gremis-gremis. Ya, agak gremis-gremis, takutnya kena air hujan luntur hilang di jalan. Ya, 3 hal diingat ya. Punya keyakinan kepada hukum perbuatan, ingat hidup yang kita jalani ini tidak kekal. Dan kita berjuang untuk mencapai pencerahan. Semoga apa yang Bante sampaikan di malam hari ini yang menjadi penyegaran lah. Ya, supaya kita terus semangat dalam dhamma dan memperoleh manfaat bahagia dalam dhamma. Dan sampai akhirnya kita dapat merealisasi nibbana. Semoga keberkahan menyertai Anda, semoga Anda bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan terus semangat praktek dhamma hingga akhirnya dapat merealisasi nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua